Saya izin membacakan short CV beliau terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Profesor Purwanto mendapatkan gelar insinyur dari Teknik Kimia Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1985. Kemudian beliau menempuh pendidikan magister serta program doktor di INPT University of Toulouse, Perancis pada bidang teknik kimia dan berhasil menyandang gelar Degree of Advanced Studies atau DEA dan gelar doktor masing-masing pada tahun 91 dan 94. Beliau memulai karirnya sebagai dosen di Universitas Diponegoro sejak tahun 1985 dan kini aktif mengajar di Departemen Teknik Kimia serta serta program ilmu lingkungan Universitas Diponegoro. Beliau merupakan ahli dalam bidang teknik sistem proses dan teknik reaksi kimia. Atas kerja keras dan ketekunannya, beliau pada tahun 2015 pernah dilantik sebagai Dekan Program Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Selain itu, beliau telah mendapatkan jabatan sebagai Guru Besar dari Universitas Diponegoro pada tahun 2009 dan kini aktif menjabat sebagai Ketua Komisi 4 Senat Akademik. Ya, Prof. Pur, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Bertemu lagi Prof. Mudah-mudahan masih ingat ya Prof ya. Masih. Baik. Bapak dan Ibu, kurang lebih pemaparannya akan selama 60 menit, tapi nanti saya bebaskan kepada Prof. Pur ya apabila mau berinteraksi dengan para peserta ya, dan nanti di akhir sesi saya tetap akan membuka Q&A session selama kurang lebih 15 menit. Kurang lebih seperti itu ya Bapak dan Ibu, jadi mohon kerjasamanya untuk dapat menyimak serta berpartisipasi secara aktif. Prof. Pur, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, segar, bugar. Ya, tadi Pak Rofi juga memulai dengan pantun. Ya, saya juga sempat untuk menulis pantun, tapi bukan untuk menjawab. Oh ya, pantunnya singkat. Ya, jalan-jalan enaknya kemana? Pergi ke Surabaya lewat Pasar Turi. Kita kenalan dan duduk bersama. Hari ini berdiskusi green chemistry. Cakep, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Bapak turunnya di stasiun Pasar Turi, Pak? Iya, betul. Oh, oke. Pantesan masuknya dari stasiun Pasar Turi. Ya. Lewatnya ya, silakan, Pasar Pak. Turi. Iya. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mohon izin saya berdiri saja ya. Ini karena biasanya kalau dosen itu ngajar juga harus berdiri. Yang saya hormati para direktur di Kementerian Perindustrian yang hadir pada saat ini, Pak Radit, kemudian juga rekan-rekan dari Pertamina University, juga para pejabat di Provinsi Jawa Timur yang hadir, ya rekan-rekan akademisi tadi sudah bincang-bincang, kemudian Bapak Ibu sekalian dari industri yang saat ini hadir semuanya, ya kita saat ini akan berdiskusi saja ya kaitannya dengan green chemistry atau kimia hijau. Ya, tadi sudah disampaikan di sambutan awal oleh Pak Radit, kemudian juga Pak Rofi dan juga dari Yale University, ya Paul Anastas, yang kaitannya dengan green chemistry, yang seringkali diterjemahkan di bahasa Indonesia itu kimia hijau, atau juga ada yang menyebutkan sebagai sustainable chemistry, kimia ramah lingkungan. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara bahan kimia, itu sangat banyak. Hampir di setiap kehidupan kita tentu berkaitan dengan bahan kimia. Bahan kimia yang kita pakai sehari-hari, ya, mulai kebutuhan rumah tangga, sabun, ya, pembersih, bahan tambahan pangan, bahkan juga yang kita pakai semuanya adalah bahan kimia. Ya, tidak hanya yang kita gunakan sehari-hari, baik yang berasal dari sintesis bahan kimia yang dibuat, tetapi juga bahan kimia yang berasal dari alam. Nah, bagaimana juga yang bahan kimia? Yang kedua adalah berbagai bahan kimia yang digunakan di industri. Yang pertama adalah tentu sebagai bahan baku,
yang kedua itu bahan pembantu, dan yang ketiga adalah produk bahan kimia yang dihasilkan oleh industri. Nah, ketika kita bicara bahan kimia, ya, tadi kita bicara mengenai persistent organic compound, tentang bahaya bahan kimia. Kita akan mengingat lagi apa yang terjadi di Bhopal tahun 1984. Kecelakaan industri di Bhopal yang diakibatkan oleh prekursor, jadi bahan baku untuk pembuatan pestisida, metil isosianat, yang sifatnya itu adalah, yaitu bahan cair, ya, bertekanan tinggi. Nah, ketika itu bocor, maka dia dengan adanya panas sedikit itu akan berubah wujud dari cair menjadi uap. Tragedi Bhopal itu karena adanya kebocoran bahan kimia tersebut. Kenapa? Karena ada kerusakan sistem pengendali, kemudian juga ada korosi. Ya, satu malam di tahun 1984, kebocoran yang ada di Bhopal, tepatnya tanggal 2 Desember 1984. Jadi 500.000 orang itu terpapar gas beracun. Kemudian yang kedua, kira-kira 25.000 itu meninggal dunia. Nah, bagaimana sifatnya? Ya, ini yang perlu kita ketahui. Jadi sifat metil isosianat itu memang, ya, wujudnya adalah gas yang sangat beracun. Dan ironisnya pada saat tersebut belum termasuk daftar di bahan berbahaya dan beracun. Ya, kelewatan itu. Di Environmental Protection Agency, ya, Bapedalnya Amerika, itu daftarnya itu juga tidak ada. Bisa kelewatan. Nah, yang kedua, kalau kita bicara mengenai persistent organic compound atau polutan, tadi Pak Radit sudah menyampaikan juga, maka kita belajar dari tragedi yang ada di Teluk Minamata B, yang diakibatkan oleh industri yang menggunakan katalis, dan katalisnya itu mengandung merkuri. Nah, kalau dari sisi penanganan, maka yang dilakukan adalah merkuri kemudian disolidifikasi, kemudian setelah itu dipendam, ya, tanda petik itu dikubur di Teluk Minamata. Tetapi juga ada apa? Ada bagian dari merkuri itu yang kemudian terlarut, ya, kemudian bereaksi disintesis oleh bakteri dengan gas metana, membentuk metil merkuri. Dan pada saat itu juga, ya, ilmu pengetahuannya itu belum ada, belum tahu bahwa metil merkuri itu termasuk, ya, bioakumulatif, kemudian persisten. Maka metil merkuri itu terlarut di dalam air, ya, kemudian terakumulasi di ikan, ikannya dimakan oleh nelayan, dijual dan lain-lain, ya, termasuk hewan peliharaan. Apa yang terjadi? Ya, maka itulah penyakit yang terjadi di Teluk Minamata. Nah, bagaimana di Teluk Minamata ini yang terjadi, ya? Sehingga ketika ada bahan-bahan yang persisten kemudian di lingkungan, baik di tanah, kemudian air, kemudian juga di udara, maka ini jalannya kalau di Teluk Minamata, maka metil merkuri terakumulasi di ikan, ikan dimakan oleh manusia, dan inilah yang menyebabkan penyakitnya. Penyakitnya kategorinya adalah, ya, kronik, termasuk karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik. Nah, belajar dari hal ini, maka tentu yang kita lakukan banyak bahan-bahan berbahaya dan beracun yang dapat menyebabkan kerusakan fasilitas, kemudian juga menyebabkan dampak buruk terhadap kesehatan maupun keselamatan manusia, maupun juga yang berbahaya bagi lingkungan. Ada beberapa sifat bahan kimia, diantaranya adalah bahan yang mudah menyala, flammable. Seringkali di bahasa Indonesia itu disebut sebagai bahan yang mudah terbakar. Kemudian mudah meledak, eksplosif, korosif, toksik, ya, beracun. Kemudian juga berbahaya bagi lingkungan.
Nah, oleh karenanya yang kita lakukan itu ya untuk bahan-bahan yang berbahaya bagi lingkungan terutama adalah persistent organic polutan. Jadi bahan pencemar yang persisten ya, yang dapat mencemari lingkungan. Persisten itu artinya apa? Jadi kalau di alam itu sekian lama, bertahun-tahun itu tidak mudah terurai. Di antaranya apa? Di antaranya adalah bahan-bahan yang sudah lama digunakan, tapi sekarang sudah dilarang. Terutama adalah bentuk pestisida. Bapak Ibu sekalian ingat ya, yang usianya seusia saya. Kalau yang muda-muda mungkin belum tahu ya. Dulu kita menggunakan tuh banyak DDT. Kemudian ada endrin, ada dieldrin, ada diasenon dan lain-lain. Itu adalah pestisida yang sekarang sudah dilarang dipergunakan. Kemudian juga ada merkuri. Jadi ada yang digunakan sebagai pestisida, insektisida, pelarut, ya, dan beberapa bahan-bahan yang digunakan di industri yang dampaknya baik bagi kesehatan, bagi lingkungan itu jangka panjang. Kadang-kadang kita itu tidak terasa, ya, tidak tahu kenapa. Karena seringkali dampaknya itu dampak jangka panjang yang ilmu pengetahuan pada saat ini itu juga belum menemukan. Maka yang digunakan adalah prinsip kehati-hatian, precautionary principle di dalam menangani bahan-bahan tersebut. Nah, bagaimana sifat bahaya dari bahan? Bahan itu berbahaya yang pertama tentu dilihat dari sifatnya atau karakteristiknya. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian dari industri, ya, kami kan juga menggunakan bahan-bahan kimia, tidak apa-apa. Ya, dalam arti apa? Dalam arti adalah bahan kimia yang kita gunakan itu kita kendalikan, karena memang sifatnya, ya, ada yang sifatnya beracun, ada yang mudah meledak, ada yang mudah terbakar. Yang kedua adalah karena dosisnya. Bahannya beracun, tetapi dosisnya tidak meracuni, ya maka tentu aman bagi kesehatan, aman bagi lingkungan. Ini yang kita kenal sebagai, kalau konsentrasi di industri ada aturan tentang nilai ambang batas, kemudian juga ada baku mutu. Yang ketiga adalah karena jumlahnya. Jumlahnya itu yang diatur adalah potensi bahan kimia bahaya besar, kemudian adalah potensi bahaya menengah. Ya, contoh misalkan, kalau kita hanya menggunakan bahan yang mudah terbakar, kalau dulu kan pakai korek api ya, korek api dalamnya itu kan ada solvent. Ya enggak apa-apa, kita sudah tahu itu bahan yang mudah terbakar, tapi enggak apa-apa. Tetapi kalau itu jumlahnya 100.000 ton, apa yang terjadi ketika meledak? Tentu beda. Jadi risiko terjadi karena ya jumlahnya. Ya. Kadang-kadang juga sama. Ya. Kita berkali-kali itu malah membawa bahan kimia yang mudah terbakar, itu malah kita duduki. Contoh misalkan, sepeda motor itu kan di bawahnya apa yang terjadi? Tangkinya kan. Tangkinya itu adalah tangki bahan kimia tentu, bahan yang mudah terbakar. Tapi juga ya karena dikendalikan dan karena juga jumlahnya. Tetapi ketika kita bicara tangki timbun yang jumlahnya itu 200.000 ton, ya apa yang terjadi ketika terbakar? Nah, Bapak Ibu sekalian, ya tentu beberapa tadi sudah saya sampaikan. Ya, jenis bahan-bahan berbahaya dan beracun sudah diatur di PP 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Ini berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya tadi sudah saya sampaikan, ada bahan-bahan yang sudah dilarang dipergunakan. Yang mayoritas itu adalah persisten dari sisi penggunaan untuk pestisida, insektisida. Ya. Tetapi hasil penelitian itu trace-nya itu masih ada. Ya, jejak-jejaknya meskipun jumlahnya kecil itu masih ada. Kemudian juga ada bahan yang ini terbatas dipergunakan. Ya. Dan juga memang bahan kimia yang boleh dipergunakan. Yang kedua adalah ini, ya, bahan kimia tersebut oleh United Nations, ya, ini harmonisasi sistem klasifikasi bahan kimia, yaitu Globally Harmonized System for Chemical Classification and Labeling. Ini juga sudah diadopsi di Indonesia.
Jadi ada yang sifatnya eksplosif, flammable, oxidizer, ditambah yaitu berbahaya bagi lingkungan dan juga spesifik toxicity hazard. Ya. Kementerian Perindustrian ini sudah meratifikasi, ya, yaitu untuk GHS ini yang terbaru itu di tahun 2009 ini sama. Ya. Jadi artinya simbol label itu sudah ada. Yang menjadi perhatian kita itu adalah ini, toksik atau berbahaya terhadap lingkungan. Yang dulu itu tidak ada. Ya. Klasifikasi ini tidak ada. Kemudian juga yang ditambah yang paling ujung atas itu karsinogen, ya. Kemudian juga toksisitas sistemik, ya, itu bagi kesehatan. Kalau yang lain-lain itu akut. Yang ini yang sifatnya kronik. Nah, di transportasi ini juga sudah ada simbol GS, ini juga sudah diadopsi, ya. Jadi kalau kita melihat, ya, mobil-mobil transportasi itu selalu menggunakan ini. Nah, oleh karenanya Ibu Bapak sekalian, kalau ada pilihan bagaimana? Ya. Kalau ada pilihan, tentu kita memilih bahan kimia yang kurang beracun atau tidak beracun. Kita memilih bahan kimia yang kurang berbahaya atau tidak berbahaya. Ya. Atau di industri kita itu mengembangkan bahan kimia yang lebih hijau, yang lebih ramah lingkungan. Ya. Contoh yang sudah ada misalkan cat yang kita gunakan dulu hampir semuanya itu menggunakan pelarut, itu solvennya adalah solven yang berasal dari ini minyak bumi. Ya. Tetapi sekarang itu banyak cat itu yang dikembangkan solvennya adalah berbasis air. Cat yang berbasis air itu kurang beracun. Atau ada beberapa itu yang malah tidak beracun, terutama yang dikembangkan untuk kamar untuk anak-anak. Jadi ada pilihan sebenarnya. Ya, pilihan-pilihan kita untuk menggunakan bahan yang kurang beracun, kurang berbahaya, atau bahkan tidak menggunakan bahan yang beracun maupun bahan yang berbahaya. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh ini Paul Anastas. Ini fotonya masih muda, kalau tadi kan sudah kelihatan itu ya. Kelihatan itu 70 ke atas. Ini yang kaitannya dengan ini pencetus 12 prinsip green chemistry, kimia hijau, ya. Apa yang ini? Jadi tadi sudah disampaikan, kimia hijau, kimia ramah lingkungan itu berkaitan dengan pembentukan, sintesis bahan-bahan kimia dan penggunaannya, mencegah, kalau tidak bisa mencegah berarti mengurangi tingkat bahaya. Ya, kalau bahasa Indonesia itu memang bahan itu disingkat menjadi B3, bahan berbahaya dan beracun. Tapi kalau bahasa Inggris itu kan hanya satu, hazardous substance. Ya, berbahaya itu termasuk di dalamnya beracun. Ya, tapi kita agar mantap lah itu. Selain beracun itu disebut berbahaya, ya, sehingga ada istilah bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, yang dikenal juga sebagai kimia ramah lingkungan, kimia berkelanjutan. Dari mana? Dari mulai ya memproduksi, kemudian transportasi, penggunaannya sampai ke limbahnya. Nah, kalau pilihan zaman dulu ya secara tradisional, ketika kita memilih bahan kimia biasanya itu hanya satu aspek saja yang dipilih. Apakah aspeknya itu ramah lingkungan, ya? Apakah aspeknya itu kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan, atau aspeknya itu harga. Yang penting harganya murah. Agak beracun tidak apa-apa kan itu. Ya, tapi kemudian ketika kita bicara kimia hijau, kimia ramah lingkungan, maka ini tinjauannya adalah tinjauan holistik. Ketiga-tiganya itu harus dipenuhi. Yang pertama tentu bahan kimia yang menjamin keselamatan, kesehatan. Yang kedua lebih ramah lingkungan. Yang ketiga dari sisi biaya, kosnya itu juga lebih rendah.
Jadi tidak hanya dari satu aspek saja. Ya, monggo nanti dari industri tentu sudah ada beberapa ini ya pengalaman ketika memilih bahan kimia itu. Apakah masih ada beberapa yang didasarkan yang penting harganya itu murah, kan itu. Tetapi aspek yang lain nanti kalau dihitung ya biayanya itu juga akan menjadi lebih mahal. Nah, ada 12 prinsip ya, atau dasar kimia hijau, green chemistry ya. Itu ada beberapa. Yang pertama adalah pencegahan timbulan limbah, yang kedua ekonomi atom, yang ketiga sintesis bahan kimia yang kurang berbahaya, kemudian mendesain bahan kimia yang lebih aman, pelarut dan bahan tambahan yang lebih aman, desain untuk efisiensi energi, penggunaan bahan baku terbarukan, kemudian mengurangi derivatif, katalisis, desain untuk degradasi, analisis real time untuk pencegahan pencemaran, dan bahan kimia yang inherent lebih aman untuk pencegahan kecelakaan. Ya. Jadi dari 12 itu dapat diklasifikasikan. Yang pertama adalah yang terkait langsung dengan pemilihan bahan kimia dari sisi penggunaan yang lebih aman, menjamin keselamatan. Yang kedua adalah sintesis bahan kimia, termasuk memproduksi bahan kimia yang lebih aman. Yang ketiga, di dalam proses produksi itu menggunakan energi yang lebih efisien. Yang keempat, tentunya kaitan dengan bahan yang terbarukan. Jadi kalau ada ya kita menggunakan bahan baku yang terbarukan. Ya sebagai contoh yang sudah banyak kita gunakan, ya sebagai contoh biosolar, ya menggunakan crude palm oil. Ini dan kemudian kaitannya dengan pencemaran. Ya. Lebih baik mencegah timbulan limbah daripada ketika sudah ada limbah kemudian baru diolah, termasuk monitoring untuk pencemaran. Nah, dari 12 prinsip tadi sudah saya sampaikan, Ibu Bapak sekalian, nanti akan saya sampaikan semuanya. Ya. Nah, bagaimana 12 prinsip itu yang akan dilakukan di industri? Tentu Bapak Ibu sekalian dari industri bisa mulai melihat ya, dari 12 prinsip itu mana yang sudah dilakukan di industri. Apakah sudah melakukan beberapa prinsip, ya 1, 2, atau 3, atau bahkan tempat kami ini sudah kami lakukan, ya. Meskipun juga belum dikategorikan ya dalam prinsip-prinsip green chemistry. Ya. Baik Ibu Bapak sekalian, nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh dari ke-12 prinsip green chemistry tersebut. Ya. Yang slide berikutnya ini lebih banyak definisinya ya. Nanti kita bisa berdiskusi dari prinsip 1, 2, 3, kemudian juga yang prinsip berikutnya 4, 5 ya. Kemudian prinsip 6, 7, prinsip ini 8, 9, 10 dan 11, 12. Ya, mohon izin yang slide yang kedua. Ya baik Bapak Ibu sekalian ya, sambil tadi ya merefleksikan yang dari industri, mana yang sudah dilakukan dan mana yang akan dikembangkan ya. Yang berikutnya adalah ini. Nah, bagaimana bahan-bahan tersebut itu yang digunakan di industri ya. Tentu di industri kita menggunakan yang pertama adalah yang dikaitkan dengan bahan baku,
kemudian bahan pembantu, air, energi, dan sumber daya lain. Ya. Kemudian ada proses produksi, manufaktur, yang tujuannya itu apa? Tujuannya adalah tentu tujuan dari industri untuk membuat produk. Ada produk samping, ada air limbah, ada limbah padat, ada limbah bahan berbahaya dan beracun, ada emisi gas, ada panas, ada partikulat. Ya, contoh yang berkaitan dengan pencemaran ini tadi adalah yang pertama, lebih baik melakukan pencegahan daripada pengolahan. Kemudian yang kedua, prinsip yang ke-11 adalah analisis real time, waktu nyata. Ya, agar kita bisa melakukan pengelolaan pencemaran dengan baik. Nah, kembali lagi dari 12 prinsip ini, ya, kadang-kadang ketika kita berdiskusi itu seringkali pertanyaannya kalau dengan teman-teman industri itu, ya, bagaimana aplikasinya di lapangan, ya, itu sudah selalu menjadi pertanyaan. Ini juga tentu menjadi concern kami semuanya, ya. Tidak hanya sekedar mengetahui dari sisi teori, tetapi bagaimana implementasi langsung di lapangan dengan contoh nyata di lapangan. Dengan demikian maka rekan-rekan industri itu nanti bisa mulai mengidentifikasi dari 12 prinsip itu mana yang kemudian dikaitkan dengan penerapannya di industri, prinsip mana yang akan dikembangkan dalam waktu dekat, dan prinsip mana yang akan dikembangkan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, prinsip yang pertama, Ibu dan Bapak sekalian, yaitu yang terkait dengan, ya, prevention of waste. Lebih baik mencegah timbulan limbah daripada setelah timbul limbah, maka kita harus mulai berpikir lagi bagaimana mengolah limbah. Yang pada dasarnya mengolah limbah itu juga memerlukan biaya produksi. Nah, ini contoh ketika mau membuat bahan itu fenol, ya, maka ada reaksi samping sodium sulfit. Kalau sodium sulfit itu tidak dapat dimanfaatkan sebagai produk, hanya produk samping, ya, kemudian kemurniannya juga tidak tinggi, maka akan jadi limbah, ya. Tetapi yang kedua, kalau sodium sulfit itu bisa dimanfaatkan, ya, maka dia akan menjadi produk. Yang kedua adalah yieldnya. Berapa yieldnya? Ya. Yield proses secara keseluruhan itu 82%. Artinya apa? Masih ada sekitar 12% itu yang nanti menjadi limbah. Maka di dalam pengelolaan yang bisa dilakukan untuk pencegahan dan pengurangan timbulan limbah, yang pertama adalah memaksimalkan yield. Sehingga pada proses pemisahan produk itu didorong untuk nanti dapat diambil, jadi mengurangi produk yang terikut sebagai limbah. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan, memanfaatkan produk samping. Banyak di industri itu yang produk sampingnya itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Ada industri yang produk sampingnya itu berupa ini gypsum, ya, kalsium sulfat. Tetapi karena kemurniannya rendah, akhirnya juga tidak dapat dimanfaatkan. Menjadi apa? Menjadi limbah yang perlu dilakukan proses lagi. Yang ketiga tentu dikaitkan dengan pengendalian proses yang baik. Model ini juga bisa diterapkan dengan prinsip 5R. Mulai dari rethink, reduce, reuse, recycle, recovery, ya. Jadi kalau 2R yang pertama itu adalah pada saat proses mencegah. Kalau tidak bisa mencegah itu mengurangi.
3R yang berikutnya, limbahnya itu sudah terjadi, mau diapakan? Maka yang dilakukan adalah reuse, dipakai ulang, didaur ulang. Kalau enggak itu dipungut ulang. Jadi kalau kita punya botol botol plastik dan lain-lain, kalau bisa dipakai reuse dulu. Kalau sudah enggak bisa itu baru didaur ulang, dikumpulkan, proses fisika, dicacah, dibersihkan menjadi bahan baku lagi. Ya, masih ada lagi yang recovery itu apa? Contohnya, ya penyamakan kulit itu menggunakan senyawa krom. Krom yang terikut itu nanti diambil lagi. Maka ada komponen yang punya nilai tinggi itu yang diambil, itu recovery. Nah, kemudian kalau masih ada lagi, apa yang dilakukan? From waste to product. Ya. Mengubah limbah itu menjadi produk yang bermanfaat. Ada beberapa limbah fly ash, bottom ash, kemudian dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk membuat batako, membuat paving block, sehingga ini tidak menjadi limbah. Nah, dengan demikian yang terakhir yang harus dikelola di tempat penimbunan pembuangan akhir itu sedikit. Nah, prinsip yang kedua ini prinsip ekonomi atom. Ekonomi atom itu dapat kita pahami dengan mudah itu begini. Jadi kalau kita mempunyai dua bahan baku yang direaksikan, ya, kemudian dia menjadi produk semua, maka ekonomi atomnya itu tinggi. Tetapi kalau kita punya dua bahan baku yang direaksikan, ada produk, ada side produk, produk samping, maka ekonomi atom itu rendah. Nah, ini memang sangat kimia gitu ya. Tetapi di beberapa industri itu juga ada. Ya, maka dengan mudah itu dapat dipahami. Kalau semua bahan baku ya menjadi produk, maka ekonomi atomnya tinggi. Tetapi kalau bahan baku hanya sebagian menjadi produk, sebagian menjadi produk samping atau limbah, maka atom ekonominya itu rendah. Nah, ini contoh misalkan. Kalau kita mau membuat etilen oksida, etilen oxide, ya, bahan baku ada dua proses gitu ya. Ada dua proses yang dikembangkan. Proses yang pertama itu produknya adalah etilen oxide, kemudian kalsium klorida dan air. Maka secara atom ekonomi itu hanya 37,4%. Jadi bayangkan ibu bapak sekalian, ya, berapa? Artinya ada 62,6% itu limbah yang harus dikelola. Ya. Produknya itu hanya 37,4%. Tetapi kalau kita menggunakan proses yang kedua dari etilen dioksidasi dengan menggunakan katalis, maka semuanya menjadi produk. Jadi semua bahan baku menjadi produk. Ya, ekonomi atom 100%. Maka kalau ada pilihan, ya, pilihan proses yang baru, tentu kita memilih prosesnya adalah proses yang oksidasi langsung, sehingga tidak ada limbah. Ya, limbahnya itu nanti hanya karena proses produksi, bukan karena reaksi utama. Prinsip yang ketiga ini, ya, sintesis bahan kimia yang kurang berbahaya. Ya. Ini kalau kita memilih bahan baku mana yang kita pilih, ya, bahan baku yang kita pilih yang untuk sintesis dimetil karbonat. Secara tradisional bahan bakunya adalah fosgen. Yang kedua dikembangkan dengan bahan bakunya adalah metanol. Memang ada di situ karbon monoksida. Nah, sekarang kita bandingkan antara fosgen dengan karbon monoksida. Ya. Fosgen itu yang tanda biru itu 4. Artinya apa? Ini bahan kimia yang amat sangat beracun.
ya, atau seringkali disebut dengan deadly, mematikan. Ini dapat diubah kalau kita menggunakan bahan baku yang kurang beracun. Dari 4 menjadi 3. Ya. Jadi dari yang amat sangat beracun sekarang diganti dengan bahan baku yang sangat beracun. Minimal grade-nya itu turun 1. Ya. Maka nanti kita juga bisa mengidentifikasi ada enggak pilihan-pilihan bahan baku yang dari ya skala bahaya, skala racun itu 4 itu tertinggi, biasanya kan 0, 1, 2, 3, 4. Kalau 4 turunkan jadi 3. Kalau 3 turunkan jadi 2. Kalau sudah 2 kalau perlu turunkan jadi 1 atau jadi 0. Sehingga betul-betul kita menggunakan bahan-bahan itu yang kurang berbahaya maupun kurang beracun. Nah, yang keempat itu adalah merancang bahan kimia yang lebih aman dan potensi bahaya rendah. Ini biasanya yang ditujukan untuk penggunaan secara langsung, ya, yang terkait dengan kesehatan manusia. Ini contoh misalkan, ini contoh adalah polifenil sulfon. Ini polimer yang kita gunakan untuk pembungkus untuk jok. Joknya apa? Jok di pesawat. Ya. Bahan ini itu tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Sehingga kalau perjalanan itu panjang di dalam pesawat itu ada yang sampai 6 jam bahkan 8 jam, maka kita itu berada di ruangan yang aman, yang terjamin kesehatannya. Ya, pilihan-pilihan ini kan ada. Bagaimana kemudian kita memilih bahan-bahan kimia yang lebih aman. Nah, ada beberapa kunci ini sebenarnya. Ya. Jadi yang dihindari itu yang apa saja? Yang dihindari ya bahan-bahan kimia yang punya sifat ya karsinogenik, mutagenik, teratogenik. Ya, kalau teratogenik itu terkait dengan reproduksi. Ya. Kemudian juga bioakumulatif dan persisten. Persisten tadi sudah disampaikan Pak Radit juga ya, Pak Rofi tadi. Yang kalau di lingkungan itu bertahun-tahun itu ya tetap tidak terurai. Itu yang perlu dilakukan ya, dihindari. Ya. Atau yang secara fisik itu yang tidak mudah terbakar, tidak mudah meledak. Nah, bagaimana yang prinsip yang kelima? Prinsip yang kelima adalah solvent dan bahan-bahan tambahan lain yang aman, yang tidak berbahaya. Ya. Banyak solvent yang basisnya itu adalah yang berasal dari turunan minyak bumi. Ya. Nah, kemudian apa yang dikembangkan? Yang dikembangkan saat ini untuk ekstraksi itu bisa menggunakan ekstraksi menggunakan CO2, karbon dioksida. Ya. Karbon dioksida itu aman, tidak beracun, dan ini sudah mulai dikembangkan. Ya, sehingga produknya itu juga lebih aman, prosesnya juga tidak beracun. Atau juga yang ini pada saat dry cleaning, itu kan macam-macam ya. Dry cleaning itu juga menggunakan apa? Solvent yang kurang beracun. Ya, apakah menggunakan aseton? Ya, harus kita ubah menjadi ke depan itu dengan menggunakan solvent CO2, karbon dioksida. Ya. Yang biasanya dikembangkan prosesnya adalah supercritical extraction, ekstraksi supercritical. Ini gas CO2 yang punya sifat seperti cair. Dan ini sudah banyak dikembangkan. Artinya kita itu punya pilihan. Nah, ada beberapa contoh ini ya. Bagaimana kita menghindari atau memilih pelarut yang lebih ramah lingkungan, yang lebih hijau. Ya. Kalau bisa tanpa solvent, ya gunakan air. Kalau tidak, ini gunakan solvent yang lebih ramah lingkungan.
atau solvent yang lebih mudah dipisahkan, superkritikal, biasanya itu CO2, karbon dioksida, atau solvent yang tidak mudah menguap. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, selanjutnya yang prinsip yang keenam adalah efisiensi energi. Ini sangat terkait dengan proses, banyak proses ya yang sekarang kita lakukan itu, ya bagaimana menggunakan energi yang lebih efisien. Ya, ada beberapa contoh sekarang itu yang di bidang reaktor kimia. Ya, reaktor kimia kemudian digabung dengan membran. Jadi sekaligus reaksi, kemudian gasnya itu terpisahkan. Atau juga menggunakan proses elektrokimia yang relatif energinya juga lebih rendah, atau juga menggunakan ya pengembangan dan pemakaian energi terbarukan. Ada beberapa contoh yang saya himpun ini dari industri. Yang pertama ini dua proses, ya. Jadi ada proses untuk absorpsi, kemudian pemisahan itu menggunakan dua kolom. Nah, kemudian apa yang sudah dikembangkan? Enggak, ini cukup satu kolom saja, satu alat saja. Maka dengan menggunakan satu alat, ini intensifikasi proses, integrasi proses, kolom destilasi, maka energinya itu akan berkurang. Ya, dari laporannya sudah bisa mengurangi 50% penggunaan energi. Nah, ini contoh di industri pupuk sudah dilakukan juga. Industri pupuk itu sudah mampu menurunkan konsumsi energi. Berarti ini juga penurunan emisi gas rumah kaca yang semula dari 25,88 itu turun menjadi 25,36. Contoh yang berikutnya ini yaitu panas buang. Panas buang yang dimanfaatkan. Ini di industri semen, ya. Mungkin kalau ada yang dari industri semen ini saya ambil nih, sebagai contoh ini ya. Ini untuk waste heat recovery power ya generation. Ini di Semen Indonesia Group di Tuban. Ini juga ya. Jadi daripada panas itu hilang percuma, ini dimanfaatkan saja. Ya. Sehingga tidak ada lagi, ini masuk ke green chemistry dari sisi ya efisiensi energi. Nah, yang berikutnya prinsip yang ketujuh Ibu Bapak sekalian, ya, yaitu penggunaan bahan baku terbarukan. Ya, apa yang menjadi contoh ini? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Ya, mulai dari pengembangan B10, 20, 30, ya. Maunya nanti kan sampai 100. Jadi biosolar, solar, biodiesel itu dieselnya semuanya bahan bakunya dari ya crude palm oil, minyak kelapa sawit. Kemudian juga setelah ini D atau B dikembangkan yang E. Kalau E itu etanol, ya. Mulai dari 10, 20, 30. Kalau Brasil itu sekarang sudah menggunakan E30. Jadi gasolin yang kita kenal mereknya ya Pertamax dan lain-lain, ini kan menyebut merek itu ya. Itu dengan campuran etanolnya, alkoholnya itu bisa sampai 30%. Nah, etanolnya dari mana? Dari tetes tebu atau dari ketela. Ini bahan yang dapat terbarukan daripada kita menggunakan minyak bumi terus-menerus ya. Hanya model ini tentu perlu pertimbangkan berapa yang untuk food, berapa yang untuk energi. Karena kalau semuanya untuk energi, foodnya kurang. Nanti harga minyak sawit yang minyak gorengnya jadi naik kan kalau dipakai semuanya untuk energi. Ini perlu keseimbangan gitu ya. Nah, yang kedua, di Eropa sudah banyak dikembangkan, yaitu plastik yang berasal dari bahan-bahan jagung. Ya. Itu dengan menggunakan polimer polylactic acid. Ya.
PLA itu sudah mulai. Jadi mereka mengembangkan plastik yang sekaligus, ini saya akan bicarakan tentang ini renewable, ya, bahan baku yang berasal yang terbarukan. Yang kedua itu juga ya kaitannya dengan persisten, plastiknya mudah terdegradasi. Jadi dua hal sekaligus ini dari sisi green chemistry. Nah, ini yang kedelapan, ya, ini sangat kimia juga Bapak Ibu sekalian. Reduce derivatif itu artinya apa? Langkah-langkah pembuatan produk seringkali itu langkahnya itu panjang. Ya. Yang seringkali dipakai sebagai contoh yaitu pembuatan ibuprofen. Itu antipiretik, anti nyeri, anti ya untuk penurun panas juga itu. Semula itu 8 langkah. Ya, turunkan itu hanya menjadi 3 langkah. Kemudian akan dikembangkan menjadi 1 langkah. Contoh yang kedua ini adalah penisilin sintesis. Dari 3 langkah, ya, langkah 1, langkah 2, kemudian ini kan 2 langkah. 2 langkah itu menjadi hanya yang ketiga itu dibuat hanya menjadi 1 langkah saja. Ya. Dengan 1 langkah saja, ini juga temperatur yang digunakan itu juga lebih rendah. Artinya apa? Ya, ini mengurangi langkah proses produksi. Kalau toh tidak dalam bentuk reaksi kimia, maka di industri juga bisa ditinjau kembali. Bisa enggak kita itu mengurangi langkah-langkah produksi? Ya. Jadi secara teori ini, Bapak sekalian. Jadi kalau pembuatan ibuprofen itu dari langkah 1, kemudian bahan intermediate antara, produk antara, proses lagi, produk antara lagi, proses lagi, produk antara lagi. Ya. Prosesnya panjang sekali. Maka proses itu direduksi. Kalau kita reduksi, tentu saja apa? Penggunaan bahan baku berkurang, ya, dari satu sisi yang lain, maka timbulan limbahnya juga akan berkurang. Prinsip yang ke-8, Bu Bapak sekalian, yaitu penggunaan katalis. Katalis itu fungsinya 2. Yang pertama adalah menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi itu artinya apa? Energi yang diperlukan untuk mengaktifkan molekul. Sehingga kadang-kadang seringkali perlu energi. Kaitannya apa? Temperaturnya pasti tinggi. Ya. Nah, untuk menurunkan, maka perlu katalis. Energi aktivasinya turun, maka proses itu temperaturnya juga akan turun, tekanannya juga akan turun. Ini bahasa umum saja ini. Nah, ini beberapa contoh ya katalis tadi yang saya sampaikan ini ya. Di pembuatan ibuprofen itu dari 6 langkah menjadi 3 langkah. Jadi tadi reduce derivatif dengan menggunakan katalis. Ya. Ini yang berhasil itu peneliti-peneliti di India. Dan sekarang itu baru mau dikembangkan supaya prosesnya itu hanya 1 langkah. Ya. Nah, kemudian ya, yang kaitannya dengan pencemaran, katalis itu yang banyak digunakan di catalytic converter. Ya, mobil yang perlu memenuhi standar Euro 1, ya. Tentu ini kan ya emisi CO2, emisi NOx, SOx termasuk CO itu harus memenuhi. Apa yang dilakukan? Jadi sebelum keluar, maka gas-gas yang beracun itu dilakukan penguraian lagi dengan menggunakan catalytic converter. Ya. Nah, beberapa contoh ini juga menggunakan katalis. Ini di ya. Nah, ini di industri pupuk untuk pembuatan amonia di industri pupuk urea. Ya. Ini juga bisa dengan menggunakan catalytic converter, maka ya temperaturnya juga turun. Tinggal pilihannya katalisnya apa? Apakah katalisnya yang mahal, osmium? Sekarang sudah dikembangkan katalis yang harganya lebih murah, berbasis
ferrum atau besi berpori. Nah, ini mahasiswa bimbingan saya S3 juga mengembangkan catalytic converter untuk, ya, ini hampir sama dengan tadi di industri. Ya. Ini berbasisnya adalah basis makan. Ini juga sudah mampu untuk menurunkan emisi, ya, gas buang dari kendaraan bermotor. Nah, Ibu Bapak sekalian, prinsip yang ke-10 adalah prinsip desain untuk degradasi. Ya. Artinya apa? Kita membuat produk tidak hanya sekedar selesai pada produk tersebut. Tetapi yang selanjutnya, ketika produk itu di lingkungan, mampu tidak terdegradasi. Ya. Nah, bicara mengenai persisten organik itu kan gegara, banyak produk bahan kimia ketika di lingkungan bertahun-tahun itu masih ditemukan. Ya. Jadi yang zaman dulu itu ada DDT, ada endrin, ada dieldrin, ya, ada lindan, ya, meskipun namanya itu bagus ya, lindan gitu, ya. Tapi jangan dipakai sebagai nama anak, ya, karena itu nama pestisida. Ya. Kemudian, ya, itu ditemukan. Dan itu sifatnya, prinsipnya adalah bioakumulatif. Maka kemudian termasuk yang sekarang itu isunya adalah mikroplastik. Ya. Jadi terdegradasi itu ada dua macam. Terdegradasi secara fisik menjadi ini ukurannya mikro sampai ke nano. Yang kedua itu adalah, ya, terdegradasi dalam bentuk apa yang disebut dengan compostable. Kalau sudah menjadi kompos, itu terurai menjadi unsur-unsurnya. Ini tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah kalau dia terdegradasi hanya secara fisik saja. Nah, apa yang dilakukan? Ya, kalau semula membuat plastik, hampir semua bahan plastik itu adalah berasal dari bahan baku minyak bumi. Jadi perkara minyak bumi itu bukan hanya perkara energi, ya, lebih banyak perkaranya adalah material. Ya, coba dari ibu bapak sekalian, kalau ibu-ibu itu kerudungnya itu apa? Bahan bakunya polyester, berarti plastik. Ya, jaketnya apa? Ya, bajunya apa? Polyester juga. Itu juga polimer, plastik. Ikat pinggang, banyak juga yang menggunakan plastik. Ya. Celananya yang tidak jeans, ya, jeans itu dari cotton kan itu. Itu ternyata juga sama. Ya, polyester itu juga polimer, plastik, bahan bakunya dari minyak bumi. Ini juga plastik, komputernya juga plastik, yang semuanya kita gunakan. Gitu. Jadi perkara minyak bumi bukan hanya perkara energi, tapi justru perkara material yang kita gunakan, karena hampir semua kehidupan kita menggunakan itu. Prof, Nah, nyuwun sewu, 10 menit lagi nggih? Iya, sudah ada. Kalau 10 menit pas itu. Iya. Tinggal mintanya berapa menit, 5 menit ya pas, 10 menit ya pas. Oke, baik. Nah itu, maka kemudian dengan adanya isu mikroplastik ini dikembangkan, bagaimana plastik yang bisa biodegradable, biocompostable, ya. Ini bisa dikembangkan nih. Jadi tidak lagi menggunakan plastik yang berasal dari minyak bumi, tetapi justru dari tumbuh-tumbuhan. Dari singkong bisa, dari jagung bisa, ya. Yang kemudian sebagai contoh kalau jagung itu nanti dari, ya, dibuat ini, dilakukan proses menjadi asam laktat. Asam laktat itu menjadi polimer, polilektik asid. Polilektik asid itu kemudian sudah menjadi bahan plastik. Ya. Beberapa di Indonesia juga sudah mulai dikembangkan produk-produk plastik yang biodegradable. Dan ini juga menarik, tidak hanya untuk industri, tetapi juga bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan bioplastik yang mudah terdegradasi. Sehingga isu mikroplastik ini salah satunya dapat diatasi dengan bahan yang biodegradable.
Nah, Ibu Bapak sekalian, yang selanjutnya yaitu analisis real time, waktu nyata untuk pencegahan pencemaran. Ya, sebenarnya ini sudah banyak dikembangkan di Indonesia. Ya, tidak saya tuliskan di sini. Yaitu yang kaitannya dengan continuous emission monitoring system. Ya, yang dikembangkan di beberapa stek gas yang kemudian nanti laporannya ke KLH, Kementerian Lingkungan Hidup. Itu salah satu model untuk analisis. Nah, apa yang kita kembangkan? Ini bisa kembangkan sensor. Ya, DKI Jakarta beberapa tahun yang lalu itu mau menerapkan low cost sensor. Sensor berbiaya rendah untuk analisis real time pencemaran di Jakarta. Nah, ini juga menarik. Yang sudah banyak dikembangkan, diterapkan itu kaitannya dengan emisi. Nah, kemudian bisa dikembangkan untuk analisis real time di perairan. Untuk air limbah. Kemudian juga untuk beberapa limbah B3. Dan semuanya itu termasuk juga emisi gas rumah kaca. Nah, ini kan contoh kalau Bapak Ibu sekalian buka salah satu website itu sudah tertera yang saat ini kota mana yang polusinya paling tinggi itu dari mana. Ya, ini salah satu contoh yang dikembangkan untuk analisis dan monitoring real time. Dan yang ke-12 ini berkaitan dengan tragedi Bhopal yang tadi yang kami sampaikan di awal. Sehingga dikembangkan apa? Prinsip nomor 12. Bahan kimia yang secara inheren lebih aman untuk pencegahan kecelakaan. Jadi daripada begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita menggunakan bahan yang amat sangat beracun, berarti levelnya 4. Ya. Atau yang amat sangat mudah sekali menyala terbakar, levelnya 4. Kita kendalikan bisa, industrinya bisa dikendalikan. Maka effortnya itu tinggi. Begitu ada kesalahan, maka bisa terjadi kebakaran, bisa terjadi ledakan, bisa terjadi keracunan. Kalau secara inheren, maka dipilih, maka lebih baik menggunakan proses-proses termasuk bahan baku yang tingkat bahaya, tingkat racunnya lebih rendah. Ya. Nah, dari 12 prinsip ini, Ibu Bapak sekalian, ya, monggo nanti bisa didiskusikan mana yang sudah dilakukan, kemudian mana yang akan dikembangkan ke masa depan. Nah, bisa dilihat sebenarnya untuk semua bahan-bahan kimia tersebut yang secara inheren nanti di lembar data keselamatan SDS, Safety Data Sheet, ya, baik yang terkait dengan stability, ya, maupun juga yang terkait dengan aspek lingkungan. Nah, Ibu Bapak sekalian, ya selanjutnya, ya tentu green chemistry itu tidak hanya bicara di industri. Kita juga bisa mengembangkan green chemistry itu di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, di laboratorium, ya. Mengembangkan praktikum percobaan dengan bahan kimia yang lebih ramah. Atau di beberapa sekolah, beberapa perguruan tinggi menggunakan kembali limbah, ya, atau sisa bahan itu yang dikembangkan untuk praktikum, untuk percobaan. Atau penelitian-penelitian mulai mengembangkan green chemistry. Penelitian-penelitian yang memanfaatkan limbah menjadi produk yang bermanfaat. Nah, yang kedua, green chemistry ini juga ya tadi bisa dipadukan dengan cleaner production, produksi bersih, atau sekarang yang disebut dengan resource efficiency. Efisiensi pemakaian sumber daya dengan prinsip 5R. Jadi upaya pencegahan pengurangan itu sesuai dengan prinsip green chemistry. Kemudian dilanjutkan pakai dan daur ulang,
Dilanjutkan lagi pengolahan limbah. Pengolahan limbah itu bukan hanya untuk memenuhi baku mutu, bukan. Kalau dari aspek lingkungan itu untuk memenuhi baku mutu. Tapi kalau dari sisi green chemistry adalah limbah itu adalah bahan baku yang belum dipergunakan. Maka itu dilihat sebagai bahan baku yang punya nilai untuk dibuat menjadi produk. Ya. Sehingga sasarannya itu nirlimbah, zero waste. Nah, yang berikutnya, yang saat ini kita bicara tentang ekonomi sirkular. Jadi dikaitkan antara cleaner production, kemudian prinsip green chemistry, kemudian prinsip circular economy. Jadi masing-masing prinsip itu dari nomor 1 sampai 12 itu ada kaitannya. Kalau Bapak Ibu sekalian yang bekerja di bidang pertambangan, kemudian yang di produk, ya, manufacturing, di layanan jasa, bahkan di ini, ya, pencegahan, kemudian kita bicara SDGs saat ini. Dan ini hubungan antara resource efisien dan green chemistry. Jadi sebenarnya green chemistry itu menurut Ellen MacArthur Foundation itu seperti kupu-kupu. Sisi kirinya itu adalah, ya, ini, dan satu sisi kanan. Di alam itu prinsip green chemistry ada, ya. Yang satunya adalah di industri. Maka industri meniru sistem ekologi alam, ya. Maka ini kan seperti kupu-kupu, butterfly, ya, sayap kanan dan sayap kiri, ya. Ini dibuat ke depan itu kayak gitu. Dan tentunya ini yang skala besar, bagaimana penerapannya? Ini penerapan di Eco Industrial Park, kawasan industri hijau, kawasan industri berwawasan lingkungan. Ya, bersamaan saat ini UNIDO dengan Kementerian Perindustrian itu juga ada program Global Eco Industrial Park program, ya, yang saat ini ada 5 kawasan industri yang menerapkan Eco Industrial Park. Di dalamnya itu ada green chemistry. Ini yang sudah berhasil di Kahlenberg Eco Industrial Park. Ini sudah bertahun-tahun ini yang menjadi ikon, ya. Sehingga apa? Di dalamnya itu selalu ada kerjasama yang bagus di dalam kawasan industri dan ada manfaat baik dari sisi sosial, material maupun energi. Ya. Nah, selanjutnya, ya, tentu ini tantangan kita. Tantangan kita untuk menerapkan prinsip green chemistry di berbagai sektor industri proses maupun industri manufaktur. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof.